Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta pengurapan yang baru, mengurapi setiap kehidupan kita. Amin. Seperti rusari di sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Mari kita angkat pujian ini, katakan seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku ya Tuhan, Urapiku, amin. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari Bapak Ibu, biar ini yang menjadi doa kita pada saat ini, seperti rusa rindu sungaimu. Amin. Ini doa kami ya Tuhan. begitulah Haleluya. jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi kami, Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Mari katakan penuhiku ya Tuhan. Amin. Penuhi kami ya Yesus dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, amin. Mari penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap kehidupan kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Ya Yesus, urapi kami, urapiku, urapi kami urapiku, dengan minyak kudus-Mu. Penuhi, penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita, katakan penuhiku biarkan Roh Kudus yang memenuhi setiap kehidupan kita mau saat ini. dengan Haleluya. hadirat-Mu. Ya Yesus, mari urapi kami ya Tuhan. Urapiku, Haleluya. urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi, penuhi kami. Mari Bapak Ibu minta pengurapan yang baru untuk memenuhi setiap kehidupan kita.
bekerja mengurapi setiap kami, memenuhi kehidupan kami. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh hadirat-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Kami boleh bersuka cita karena hadirat-Mu, karena minyak baru-Mu mengalir memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Patria di Wiharjo Kusumo. Singkapkan isi hati-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami, rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, karena kami tahu firman-Mu lah yang menerangi jalan-jalan kami, firman-Mu lah pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi, kembali bersua bertemu di pagi hari yang indah ini. Tentu harapan kami berdua saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mari kita buka pertemuan kita pada pagi hari yang indah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena Allah baik. Allah masih terus membimbing, memimpin kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini kembali akan menguatkan roh jiwa tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah ini, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih, pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. First of all, pertama kami ingin menyambut, we would like to welcome you to the channel of Khotbah Pendeta, menyambut pada saluran Khotbah Pendeta yang berafiliasi dengan saluran GBI Apia Setiabudi English Service International Church Medan Bapak Ibu, dan kepada jemaat-jemaat yang ada di GBI Apia, yang anak-anak muda juga ya, yang sedang menonton acara ini juga, may God bless you ya, semangat terus anak-anak muda ya, mari ya. Tuhan akan pakai kalian luar biasa, amin ya. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di Ufuk Barat tentunya, yang dari Sabang sampai ke Maroke di Ufuk Timur. Demikian juga yang ada di luar negeri, terutama Malaysia, Shalom, Amerika Serikat, Shalom, Belanda, Shalom, Timur Leste, Shalom, Australia, Shalom, Singapura, Shalom. Demikian juga dengan negara-negara lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah kiranya sukacita damai sejahtera Allah tercurah atas saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu kita pagi hari ini meneruskan petualangan kita bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, 7 jemaat sudah kita selesaikan, kita sudah berkunjung Bapak Ibu, banyak hal-hal yang kita dapatkan Bapak Ibu, dan biarlah itu menjadi renungan, menjadi oleh-oleh Bapak Ibu buat kita Bapak Ibu, buat kita semuanya Bapak Ibu, sehingga kehidupan kita Bapak Ibu semakin disempurnakan oleh Allah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari lanjut saja Bapak Ibu ya, cepat saja Bapak Ibu ya. Kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-1 Bapak Ibu ya. Di sini judul perikopnya adalah ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang ya. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, memang tidak semua Bapak Ibu orang percaya mampu untuk membaca kitab Wahyu ini Bapak Ibu. Mengapa? Karena memang banyak rahasia-rahasia Bapak Ibu berupa simbol-simbol yang harus dipecahkan. Nah, oleh karenanya tadi kita sudah berdoa Bapak Ibu
Ya, kiranya Roh Kudus juga pagi hari ini bersama dengan kita untuk memberikan hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan yang baru Bapak Ibu, sehingga rahasia-rahasia dalam bentuk simbol-simbol itu Bapak Ibu itu bisa kita pecahkan Bapak Ibu oleh karena tuntunan daripada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu ya pagi hari ini. Biarlah kiranya ini juga membuat semakin kita semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, ayat yang ke-1 di sini dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan yang dikasih oleh Allah Bapak Ibu ya, salah satunya yaitu Rasul Yohanes Bapak Ibu. Dia mendapatkan pewahyuan ini di Pulau Patmos, di mana dia tengah diasingkan Bapak Ibu oleh pemerintah pada waktu itu, yaitu Kaisar Romawi Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya seperti yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, apakah ketika Rasul Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, di tempat yang sunyi Bapak Ibu, yang jauh dari keramaian Bapak Ibu, Allah tidak berkomunikasi dengannya? Bapak Ibu, jawabannya kita tahu. Allah terus berkomunikasi kepada hambanya untuk menyampaikan apa yang akan terjadi di kemudian hari Bapak Ibu. Dan itulah bagian daripada persiapan kita Bapak Ibu untuk menyongsong apa yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga kita tahu Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu tadi dikatakan ya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Bapak Ibu, Rasul Yohanes mendapatkan undangan yang istimewa Bapak Ibu ya. Jadi rohnya itu terangkat Bapak Ibu. Bahasa saya itu dia mengalami out of body experience Bapak Ibu. Nah, dia mengalami Bapak Ibu, rohnya itu keluar dari tubuhnya ini Bapak Ibu ya, langsung naik ke surga Bapak Ibu. Nah, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu ya di surga itu? Inilah yang mau kita pelajari Bapak Ibu ya. Di ayat kedua di sini dikatakan, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah. Nah, jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu yang menaungi kehidupannya sehingga dia dimampukan Bapak Ibu ya naik ke surga Bapak Ibu. Lalu apa yang dilihatnya Bapak Ibu? Di sini dikatakan sebuah tatah terdiri di surga, dan di tatah itu duduk seseorang. Bapak Ibu, di surga ternyata Rasul Yohanes melihat Bapak Ibu sebuah tatah terdiri di surga, dan tatah itu duduk seseorang. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, di ayat 2 ini dikatakan seseorang Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu ini juga menjadi perdebatan di kalangan teolog Kristen Bapak Ibu ya. Mengapa Rasul Yohanes mengatakan seseorang Bapak Ibu ya. Jadi seseorang yang di sini bukan kita maksudkan orang Bapak Ibu ya, orang tertentu, bukan Bapak Ibu ya. Ternyata yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu di ayat 2 ini, seseorang itu adalah Allah Bapak Ibu. Jadi Allah Bapak Ibu. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa Rasul Yohanes tidak menulis atau menyebut Allah langsung sehingga tidak terjadi kebingungan? Kan kayak gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam mempelajari Alkitab kita harus belajar tentang kontekstual Bapak Ibu ya, tentang konteksnya, tentang hubungannya. Nah, siapakah Rasul Yohanes? Rasul Yohanes adalah seorang Yahudi Bapak Ibu, Jews Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, menurut kebudayaan Yahudi Bapak Ibu ya, untuk menghormati Tuhan Bapak Ibu ya, dia nggak sebut Allah Bapak Ibu. Itu menurut kebudayaan Yahudi Bapak Ibu. Jadi seseorang. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Sama ya seperti ada Batak ya. Jadi nggak disebut misalnya saya Bapak Ibu ya. Saya kan Bapak Ibu tahulah nama saya kan Andi ya, Pak Andi kan gitu kan. Jadi dalam suku Batak itu Bapak Ibu ya, mereka nggak sebut nama saya Bapak Ibu, tapi nama anak saya, yang bapaknya si Gabriel, kayak gitu Bapak Ibu ya. Mungkin di adat budaya suku kita masing-masing juga punya karakteristik atau keunikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini sesuai konteksnya menurut adat Yahudi Bapak Ibu. Nah, sehingga terpecahkanlah persoalan itu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Lalu di ayat 3 Bapak Ibu ya.
Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Maksudnya Tuhan tadi, Bapak Ibu, Allah tadi yang dilihat oleh Yohanes yang duduk di tata tadi itu ya. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sartis. Dan suatu pelangi melingkungi tata itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Wah, luar biasa indahnya Bapak Ibu. Itulah keadaan surga Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa indahnya Bapak Ibu ya. Seindah-indahnya dunia Bapak Ibu, surga itu segala sesuatunya Bapak Ibu sangat indah ya. Jadi ya sabar aja dulu Bapak Ibu, jangan cepat-cepat pulang. Haleluya ya Bapak Ibu ya. Walaupun indah tapi jangan cepat-cepat mau ke surga duluan. Nah, masih banyak proyek kita Bapak Ibu di bumi ini. Haleluya ya. Lalu Bapak Ibu ya, di sana dikatakan di ayat 4, dan sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di tata itu duduk 24 tua-tua. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi ada 24 tata, dan di atas 24 tata itu duduk Bapak Ibu tua-tua. Nah jadi tua-tua ini siapa? Panatua kah yang ada di gereja? Tua-tua yang disebut sebagai istilah di gereja Bapak Ibu. Nah, jadi tua-tua di sini Bapak Ibu merujuk pada malaikat Bapak Ibu. Jadi ini malaikat Bapak Ibu. Jadi 24 tata dengan 24 malaikat Bapak Ibu, dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Bapak Ibu. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Itulah yang dikenakan oleh para malaikat tadi yang jumlahnya 24 tadi itu Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu di ayat yang kelima di sini dikatakan, dari tata itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah Bapak Ibu. Jadi 7 obor itu melambangkan 7 roh Allah Bapak Ibu. Nah sebagaimana saya sampaikan di awal waktu kita membahas 7 jemaat yang ada di Asia Kecil Bapak Ibu, maka angka 7 itu merujuk tentang kesempurnaan Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya mencatat ya, yaitu berbicara, kalau kita merujuk kepada angka 7 Bapak Ibu, yaitu melambangkan kesempurnaan, melambangkan kekudusan, dan juga melambangkan kesempurnaan pekerjaan Allah Bapak Ibu. Nah itulah lambang daripada angka 7, makna dari angka 7. Jadi kesempurnaan Bapak Ibu ya, the fullness. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita diberitahu Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 6 di sana dikatakan, dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tata itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Jadi ada 4 makhluk penuh dengan mata. Siapakah mereka Bapak Ibu ya? Mereka itu adalah malaikat juga Bapak Ibu. Jadi wah, penuh dengan mata Bapak Ibu ya. Lalu di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi muka, belakang penuh dengan mata Bapak Ibu. Ya itulah ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Makanya kita manusia ini diciptakan segambar dan serupa Allah Bapak Ibu. Coba bayangin kalau kita diciptakan muka kita mata semua, belakang kita mata. Wah, anak pun jadi takut ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi memang kita ini manusia ya adalah makhluk ciptaan yang sempurna Bapak Ibu. Sehingga iblis pun jadi cemburu Bapak Ibu. Para malaikat menjadi cemburu Bapak Ibu ya. Inilah keadaan di surga Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita pulang juga kita sudah mendapatkan informasi, jangan pula takut kita di sana Bapak Ibu, karena ya mukanya penuh dengan mata, wajahnya penuh dengan mata Bapak Ibu ya. Dan itu Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada kitab Yehezkiel Bapak Ibu ya, pasal 1 di sana Bapak Ibu, itu merujuk pada kerubim ya Bapak, kerubim yang memiliki 4 wajah Bapak Ibu. Nah itu ya, kalau kita merujuk ke sana Bapak Ibu, kerubim Bapak Ibu ya, yang memiliki 4 wajah. Nah bayangin Bapak Ibu ya, 4 wajah. Nah jadi ya begitulah Bapak Ibu ciptaan Tuhan itu. Makanya tadi saya katakan manusia itu merupakan ciptaan yang sempurna Bapak Ibu ya. Jadi nanti di surga kita akan ketemu dengan mereka Bapak Ibu ya, yang
wajahnya itu penuh dengan mata, lalu belakangnya penuh dengan mata, Bapak Ibu. Lalu kalau merujuk pada Yehezkiel 1, Bapak Ibu, dari penampakan Yehezkiel, Bapak Ibu, justru di sana tadi dia melihat malaikat dengan 4 wajah, Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu ya, itulah keadaan surga Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu ya, itu dia ya. Lalu di ayat yang ke-7 di sini dikatakan, adapun makhluk yang pertama-tama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, Bapak Ibu. Itulah ciptaan Tuhan yang ada di surga, Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah diinformasikan Bapak Ibu, sehingga waktu kita nanti pulang Bapak Ibu ke rumah Bapak, lalu kita ada di surga Bapak Ibu, itulah kira-kira makhluk-makhluk yang ada di surga Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa kita sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Lalu di ayat yang ke-8 Bapak Ibu di sana dikatakan ya, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Jadi malaikat juga Bapak Ibu ya. Mereka punya sayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Wah, ini malaikat ini memang kayak gitu Bapak Ibu ya. Ya, penuh dengan mata Bapak Ibu ya. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, holy, holy, kuduslah Tuhan yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi para malaikat itu Bapak Ibu ya, mereka terus naikkan puji-pujian Bapak Ibu ya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ya, kerjaan kita di surga itu seperti itu Bapak Ibu ya. 24 jam kita terus menyembah Tuhan Bapak Ibu. Nah, bayangin Bapak Ibu ya. Di dunia kita ibadah 1 jam aja, maaf kata, pantat kita sudah panas Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu ya, mulai dari sekarang kita mulai membiasakan diri Bapak Ibu ya. 30 menit sudah keluar dari gereja ya. Saya yakin dan percaya ini semuanya masih stay tune kan, seperti itu. Kita mulai belajar Bapak Ibu ya. Nah, maksud saya Bapak Ibu ya, kenapa kita bisa lama? Karena memang pengurapan Allah itu luar biasa Bapak Ibu ya. Pengurapan Allah itu luar biasa, sehingga itu yang membuat kita betah Bapak Ibu. Dan itu tuh pekerjaan kita di surga nanti, hanya memuji, menyembah Tuhan Bapak Ibu, sebagaimana malaikat lakukan yang ditulis oleh Rasul Yohanes Bapak Ibu. Jadi tugas kita memang memuji, menyembah ya kan. Mungkin Bapak Ibu berkata ya kan, wah bosan enak di bumi. Oh enggak Bapak, pengurapan itu yang membuat kita betah di situ Bapak. Pengurapan Allah itu Bapak. Makanya saya bilang, kuasa pengurapan itulah yang memampukan kita untuk melalui setiap masalah-masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Pentingnya pengurapan Bapak Ibu. Jadi pengurapan Allah itu begitu sangat kuat Bapak Ibu. Itu yang membuat para malaikat itu pun terus memuji, menyembah. Dan untuk itulah kita diciptakan Bapak Ibu sebagai true worshiper, menjadi penyembah yang sejati. Amin Bapak Ibu ya, supaya kita juga tahu sebelum kita pulang ke rumah Bapak nanti Bapak Ibu. Oleh karenanya mari kita banyak muji, banyak menyembah, banyak mengagungkan Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau selama ini setengah jam ya kita udah panas pantat kita Bapak Ibu ya, mulailah kita belajar Bapak Ibu ya. Oleh karena kita minta pengurapan. Amin Bapak Ibu ya. Lalu di ayat yang ke-9 Bapak Ibu di sini dikatakan dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, maksudnya kepada Allah Bapak Ibu, yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi para malaikat memuji Allah Bapak Ibu selama-lamanya. Kita juga akan memuji Allah di surga selama-lamanya. Firman Tuhan sudah nggak ada lagi Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu hanya bimbingan kita ketika kita hidup di muka bumi, bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapak Ibu. Jadi di surga Bapak Ibu ya udah nggak ada lagi firman Tuhan di sini Bapak Ibu ya. Saya juga nggak bisa khotbah Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nggak bisa khotbah. Nggak ada lagi penginjilan Bapak Ibu. Itu hanya ada di dunia. Jadi tugas kita to worship, to praise God, hanya memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu, sebagaimana malaikat lakukan. Kapan itu? Sampai kapan itu? Selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Untuk itulah kita diciptakan Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Amin Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 10 di sana dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita kembali merujuk kepada nabi-nabi Bapak Ibu yang bertemu dengan Tuhan Bapak Ibu, maka
Alkitab menjelaskan semua nabi yang bertemu dengan Tuhan itu tersungkur. Bapak. Mengapa tersungkur? Karena kemuliaan Allah yang begitu sangat kuat. Bapak. Kita nggak tahan Bapak Ibu ya, kalau ketemu Tuhan langsung tersungkur seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di gereja juga Bapak Ibu memperhatikan ya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan ketika beribadah ada yang tersungkur Bapak Ibu ya, ada yang menangis seperti itu, bukan karena mereka punya masalah Bapak Ibu, tapi karena merasa haru karena Tuhan melawat. Maksud saya kehadirat Tuhan itu begitu sangat kuat Bapak Ibu, sehingga membuat seseorang itu seperti Daud, terima kasih Tuhan, nangis Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, tersungkur di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Seperti. Jadi malaikat pun seperti itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya. Jadi mereka melemparkan mahkotanya. Maksudnya Bapak Ibu, melemparkan mahkotanya ini juga bahasa teknis Bapak Ibu ya, sesuai budaya Yunani Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya melemparkan mahkotanya itu mereka tersungkur semuanya Bapak Ibu, tersungkur. Gitu Bapak Ibu. Seperti kita pagi hari ini tersungkur di kaki Yesus mendengar firman-Nya. Amin Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami. Nah Bapak Ibu ya, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya coba-coba terus untuk mencari tahu Bapak Ibu, mengapa Rasul Yohanes membuat simbol-simbol Bapak Ibu, sehingga kitab Wahyu ini sulit dibaca oleh orang awam Bapak Ibu. Akhirnya saya mendapatkan jawabannya Bapak Ibu ya. Ada satu buku literatur Bapak Ibu, itu saya baca Bapak Ibu. Ya begitulah saya Bapak Ibu, karena rasa haus dan lapar dan keingintahuan saya tentang Yesus Kristus itu Bapak Ibu, yang membuat saya terus mencari dan akhirnya saya juga menemukan Bapak Ibu, dan itulah saya bagikan Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Rasul Yohanes menuliskan pesan Allah di kitab khusus, yaitu kitab Wahyu, the Book of Revelation ini Bapak Ibu, keadaan pada waktu itu Bapak Ibu, keadaan yang dialami oleh orang percaya pada tahun 81 sampai tahun 96 Bapak Ibu. Pada waktu itu yang memerintah adalah seorang kaisar Bapak Ibu ya, tentu pemerintah Romawi, kita tahu itu Bapak Ibu, yang bernama Domitianus Bapak Ibu. Domitianus, dari apa yang kita pelajari di 7 jemaat yang ada di Asia Kecil Bapak Ibu, kita tahu Bapak Ibu ya, bahwasanya selain mereka menyembah berhala-berhala Bapak Ibu, maka pemerintah Romawi Bapak Ibu ya, itu memaksa setiap masyarakat yang hidup pada waktu itu untuk menyembah kaisar Bapak Ibu. Nah jadi kaisar inilah yang disembah oleh mereka Bapak Ibu. Jadi orang-orang penduduk Romawi itu menyembah kaisar Bapak Ibu. Domitianus ini dari tahun 81 sampai tahun 96 Masehi Bapak Ibu. Dan itulah alasannya kenapa Bapak Ibu ya dibuat simbol-simbol, supaya apa? Supaya tulisan ini Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes kemudian ditulis Bapak Ibu, dan itu diberikan oleh kepada orang percaya Bapak Ibu, itu nggak keluar Bapak Ibu. Kalau belum keluar ya kan hanya orang percaya aja yang tahu. Nah makanya ketika membaca kitab kita Wahyu ini Bapak Ibu, harus ada mentor, harus ada kakak rohani, bapak rohani, apapun itu namanya Bapak Ibu ya, apakah pendeta, gembala, ya ketua kelompok sel atau apa yang sudah mengerti Bapak Ibu ya, supaya tidak lari tafsirannya Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi memang apa yang dirasakan oleh orang percaya pada waktu itu Bapak Ibu, kehidupan pada waktu itu sangat-sangat menyulitkan Bapak Ibu ya, di mana orang Kristen, orang percaya pada waktu itu habis Bapak Ibu ya, disiksa Bapak Ibu, diusir, dihina Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita disuruh menyembah kaisar Bapak Ibu. Masa kita disuruh menyembah kaisar Bapak Ibu ya? Ya jelas kita menolak Bapak Ibu. Dan kekristenan ini pada waktu itu, komunitas Kristen pada waktu itu dianggap sebagai batu sandungan Bapak Ibu, sebagai pemberontak Bapak Ibu, sehingga gak heran kalau pada waktu itu orang-orang percaya Bapak Ibu mengalami aniaya, persekusi Bapak Ibu ya, dan
Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ini juga salah satu tujuan kenapa kitab Wahyu itu harus ditulis Bapak Ibu ya, untuk menghibur orang-orang Kristen yang hidup pada zaman itu Bapak Ibu, karena begitu besar tekanan-tekanan Bapak Ibu. Dan memang pada waktunya nanti Bapak Ibu kita juga sudah belajar akan ada pencobaan secara global kan Bapak Ibu ya, di jemaat yang terakhir itu apa? Jemaat Laodikia ya. Jemaat Laodikia kan Bapak Ibu kan. Tapi barang siapa yang taat Bapak Ibu ya, barang siapa yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, maka Tuhan sendirilah yang akan mengangkat kita. Akhirnya kita terluput dari kesengsaraan global Bapak Ibu, dan itu berbicara anti Christ Bapak Ibu, anti-Christ. Nah seperti itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kita sudah diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi paham Bapak Ibu. Dan marilah kita terus Bapak Ibu, jangan tanggung-tanggung untuk mempelajari kitab Wahyu ini, kita selesaikan Bapak Ibu. Dan mohon saya juga didoakan Bapak Ibu, supaya hikmat marifat pengertian pewahyuan juga tercurah atas saya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu, supaya kita sama-sama tunggu dan kita dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Paling tidak kita akan menjadi bapak-bapak, gembala-gembala di rumah tangga kita masing-masing, yang kita mulai dari Yerusalem Bapak Ibu. Dan kalaupun kita terus kita setia Bapak Ibu, maka janji Allah, Tuhan akan memberikan kuasa dan bangsa-bangsa. Ya kita berdoa Bapak Ibu ya. Jangan katakan nggak mungkin Pak Andi karena aku sudah tua. Nggak ada yang tua di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Tubuh boleh tua tapi roh terus muda Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan berkali-kali. Dan saya merasa muda Bapak Ibu. Nah kalau dibandingkan dengan istri saya jauh Bapak Ibu ya, tapi saya masih merasa muda. Roh saya yang muda Bapak Ibu, jiwa saya yang muda Bapak Ibu, karena kuasa daripada Roh Kudus tadi itu, karena kebenaran firman Tuhan, kuasa firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, dan itu janji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita nikmati janji-janji Tuhan ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir demikian Bapak Ibu, luar biasa ya. Hari ini Tuhan singkapkan lagi rahasia-rahasia kerajaan surganya kepada kita, dan kita terus diperlengkapi Bapak Ibu, sehingga kita mengarah menuju pada kesempurnaan. Amin Bapak Ibu ya. Saya pikir itu dulu dari saya, dan berikutnya ya Pastor Novita akan membawakan ya topik-topik doa secara umum ya untuk pagi ya, silakan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari yang baru ini. Itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang masih Tuhan beri. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang baru yang masih Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Amin. Untuk kami boleh datang menyembah Tuhan di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan kami boleh belajar daripada firman-Mu yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami boleh ya Tuhan belajar dari kitab Wahyu pasal 4 ya Tuhan. Dan biarlah firman yang ditaburkan pada pagi hari ini itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan setiap kami yang mendengar boleh Tuhan kuduskan, Tuhan sempurnakan. Karena Engkau Allah yang kudus. Engkau layak ya Tuhan menerima pujian dan hormat kami. Kudus-kuduslah Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Untuk itu layaklah kami ya Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Tuhan kuduskan kehidupan kami, Tuhan layakkan kehidupan kami untuk menjadi sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan dan Allah kami. Engkau Allah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa ya Tuhan. Engkau yang menciptakan segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa biar Tuhan yang memberkati setiap umat-umat Tuhan yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan, yang setia untuk mendengar setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu. Jadikanlah umat-umat-Mu ini umat-umat yang dewasa rohani, umat-umat yang kudus, sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya,
Kami siap untuk menerima undangan-Mu ya Tuhan. Dan kami siap ketika sangkakala dibunyikan, maka setiap kami boleh bangkit ya Tuhan, boleh menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dan kami boleh memerintah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami mempelai-mempelai-Mu yang dewasa ya Tuhan. Apapun keadaan kami di tengah-tengah hari-hari terakhir ini Tuhan, kami tetap menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang kudus, tanpa terkontaminasi dengan dunia ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah atas setiap umat-umat-Mu yang ada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, damai sejahtera sukacita Allah melimpah-limpah dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Berkat-Mu tercurah dalam rumah tangga demi rumah tangga. Berkat-Mu tercurah dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, studi, apapun yang dilakukan oleh umat-umat-Mu yang Kau kasihi, di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir, 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 tidak ada yang kekurangan. Di dalam nama Yesus tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa melepaskan kuasa Allah, membebaskan yang sakit, membebaskan yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, mujizat Allah sempurna bekerja dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang rindu ya Tuhan untuk bekerja, Tuhan buka lapangan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang saat ini sedang belajar di studi ya Tuhan. Engkau yang memberkati studi mereka ya Bapa. Biar Tuhan melalui studi mereka boleh menuntut ilmu mereka setinggi-tingginya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka boleh tepat selesai, tepat pada waktunya di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak muda yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Jadikan mereka anak-anak muda yang tangguh, anak-anak muda yang siap Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, setiap lutut akan bertulur, setiap lidah akan mengaku menyembah Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja, Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pakai saluran khotbah pendeta ini untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa, setiap jiwa-jiwa. Karena Tuhan merindukan setiap jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Inilah waktunya, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan biarlah melalui saluran khotbah pendeta ini, Tuhan jadikan kami penuai-penuai di akhir zaman, menuai setiap jiwa-jiwa dari suku Kedar, Nebayot, suku Sinim. Tuhan datang sujud menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Tutup bungkus ya Tuhan. Setiap umat-umat-Mu, baik yang ada dari Indonesia, baik yang ada di Malaysia, Singapura ya Tuhan, Taiwan, Amerika ya Tuhan, Hong Kong, semuanya, Timur Leste ya Tuhan, semuanya boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Setiap kota-kota dimanapun umat-umat-Mu berada, damai sejahtera Allah melimpah-limpah atas setiap kota, bangsa dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan dengan pertolongan dan tuntunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kalau saya nggak silap, saudara kita Bapak Thomas Henry akan operasi Bapak Ibu. Jadi marilah kita topang dalam doa Bapak Ibu supaya operasi ini berjalan sesuai harapan Bapak Ibu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya Bapak Ibu. Dan kita berdoa supaya Tuhan ada di tengah-tengah memakai para medis Bapak Ibu, dan Pak Thomas Henry segera dipulihkan Bapak Ibu. Mari kita berdoa, silakan.
Ya Tuhan, kami berdoa khusus buat Bapak Thomas Henry ya Tuhan, di mana pagi hari ini yang akan melangsungkan Tuhan operasi pembenahan tulang punggung di rumah sakit ya Tuhan, Gatot Subroto Jakarta. Bapak, di dalam nama Yesus kami memohonkan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati jalannya operasi ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapak, Engkau memakai setiap dokter, para medis dan alat-alat yang digunakan. Tuhan memberkati. Biarlah melalui alat-alat medis ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan mujizat terjadi atas kehidupan Bapak Thomas Henry. Dan operasinya boleh berjalan lancar. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat. Di dalam nama Yesus kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menuntun operasi ini ya Tuhan, dari awalnya itu Bapak. Kami percaya Tuhan, sehingga pemulihan terjadi atas tubuh Bapak Thomas Henry di dalam nama Yesus. Dan Bapak ini boleh beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka sehingga Tuhan mereka akan melihat mujizat Allah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Amin, amin. Mari Bapak Ibu kita segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Namun sebelumnya kita terima berkat dari Allah. Mari kita arahkan hati kita kepada Kristus. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, kita semuanya Bapak Ibu. Dan yakinlah dan percaya apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda dan menjadi dupa yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu ya. Kembali kita bertemu kembali pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat Bapak Ibu ya. Dan demikian juga kepada saudara kami yang baru bergabung, silakan di subscribe ya, dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya supaya video-video yang boleh kami upload ya itu boleh diterima seketika juga ya. Jadi terima kasih kembali Bapak Ibu dari Medan, kami berdua dan tim mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.